Namaku Ima, umurku tahun ini 20 tahun. Identitasnya mungkin dari user TikTok aja kali ya, @alivingpotato. Nama lengkapnya Amanda Divanariswari, panggilannya Manda, dari antropologi 2020. Tinggal di Jogja, bagian Kalasan. Dari kelas 2 SD udah nonton K-pop. Di Kalasan emang ada K-pop? Di Kalasan nggak ada K-pop, tapi waktu zaman SD ya nyarinya di warnet sama kakak. Soalnya nggak sengaja nemu di TV. Seriusan nggak sengaja nemu di TV. Lagi ganti-ganti channel, terus keputar Music Bank, terus jadinya kepincut sama salah satu grup. Dan sampai sekarang jadi K-pop fans. Karena diajakin kakak, nggak tahu juga sih kok bisa suka, karena dulu suka aja sama musiknya, terus iya suka sama musiknya sih, ganteng-ganteng juga kalau boleh jujur. Kalau selera kan semua orang beda-beda, dan dari aku kebetulan buat telingaku sendiri K-pop tuh nyambung lah, maksudku salah satu selera aku gitu. Tapi kalau masalah unik, ya tiap musik punya karakteristiknya sendiri gitu, beda-beda, mau yang western, bahkan musik-musik Bollywood, musik-musik India, K-pop, J-pop, Chinese pop gitu juga banyak kan sekarang. Tapi selera aku yang bikin unik tuh apa ya, kalau bikin unik tuh mungkin lebih ke karena aku banyak into genre musik, kayak ballad juga oke, rock juga oke, dan di K-pop tuh apa ya, kadang tuh liriknya tuh ngena gitu loh. Jadi nggak cuma masalah instrumen atau pada bilang idolnya doang cakep makanya suka, tapi liriknya kadang juga relate dan bagus banget menurutku. Soalnya menurut aku mereka itu punya plot stories di setiap konsepnya mereka. Jadi music video mereka biasanya tuh bersambung dari album yang ini ke album yang selanjutnya dan selanjutnya, itu pasti ada suatu benang merahnya, alur cerita yang menurutku itu menarik banget untuk diulik gitu. Pas kecil K-pop sama kakak tuh, dulu kan internet tuh belum kayak sekarang ya, bisa nyari MV tinggal lewat YouTube. Kalau dulu tuh pasti ke warnet sih sama kakak buat downloadin music video, walaupun paling kencang paling cuma 360p. Terus kalau sekarang kan udah ada biasanya kayak album gitu, album tuh udah ada bentuk fisiknya, shipping dari Korea juga udah banyak, merchandise udah banyak, lightstick ini segala macam. Tapi dulu tuh cuma bisa pakai poster, posternya itu pun nyabut dari majalah Gaul. Kalau misalnya kayak popers veteran pasti tahu, nyabut dari tengah majalah Gaul buat poster, terus dipasang di kamar. Kayak gitu sih dulu waktu kecil. Jujur, aku multi fandom, jadi hampir semua grup kayaknya aku dengerin, aku ikutin update-annya juga. Kalaupun mereka mungkin sebelumnya nggak aku standing, tapi kalau misalnya musik videonya lewat di beranda YouTube dan menarik perhatian sih, aku buka ya. Jadi kalau misalnya ngomongin fandomnya banyak banget. Ultimate fandomnya sekarang tuh Stay sama Moa, tapi juga merepet sedikit dulu alumninya ARMY juga. Terus Once, Mitzi juga, ATV juga, Dobby juga, ya banyak deh. Fanbase tuh banyak sih. Sebenarnya sekarang udah nggak terlalu ngikutin, walaupun sebenarnya sekarang K-pop malah makin gede. Tapi dari aku sendiri udah nggak terlalu ngikutin. Cuman sekarang tuh banyak berkembang ke ini sih, AU. Kalau tahu AU, Alternative Universe, kayak gitu. Orang-orang jadi pada pintar nulis dan bikin idol mereka seolah-olah karakter yang hidup dalam ceritanya mereka. Kayak gitu juga lagi rame. Terus fanboy lah, pasti kayak di fanbase tuh pasti ada
fandom yang saling war gitu. Itu pasti sih udah banyak, udah sering banget, bahkan dari aku zaman SD kayak gitu. Ya senang-senang ada, ya yang gelut-gelut juga ada banyak. Biasanya sharing sih. Cuman sharing hobi aja. Kalau misalnya tahu ada orang lain yang suka sama apa yang kita suka kan pasti ada aja omongannya. Makanya obrolannya pasti bakal hidup. Ya itu sih. Ada yang saling tukar usaha nggak ada? Oh ada untuk kalangan kolektor gitu kan, kadang bikin fan-made stuff gitu. Nah itu nanti biasanya saling boost all shop masing-masing juga. Itu sering sih, entah fan kit, entah jualan plushies fan-made tapi atau fan art juga banyak gitu. Dulu punya akun khusus K-pop ya biar apa ya, biar nggak nyampah sih sebenarnya. Karena kalau misalnya, karena aku tahu nih belum dulu apalagi banyak masih kenceng tuh kayak haters K-pop, banyak yang nggak suka K-pop. Jadi karena itu juga aku takut ganggu apa ya feeds teman-teman yang mungkin nggak suka K-pop, makanya aku bikin akun khusus aja biar aku juga lebih gampang gitu loh ngefilter sama ngesortir yang dibutuhkan gitu. Jadi kayak sesama following sama followersnya sesama K-pop juga, jadi kayak lebih gampang dan menurutku lebih ruang si win-win solution nggak sih kalau kayak gitu. Masalahnya apa? Beda-beda sih jujur, tapi kadang K-popers nggak jelas kayak gitu. Itu tuh yang diberantemin tuh apa ya, paling tuh iri-irian sih kebanyakan. Kayak misal idol A menang award ini disirikin, terus nanti dituduh kayak ya itu mah karena beli followers, itu mah karena beli viewers, gini-gini dan segala macem. Kayak iri-irian gitu sih kebanyakan, fitnah sana sini, akhirnya kegoreng. Terus ya udah satu fandom marah, satu fandom kayak gini, kayak gitu. Nggak jelas sih kebanyakan. Dari zaman aku SMP itu sering banget ikut fan war di Twitter. Ya maksudnya ya iya sih. Ya masih zaman-zaman bocil. Kenapa? Dulu itu fan war-nya sama EXO-L karena dulu aku Arif. Tahun 2017 tuh. Tahun 2016. Dulu karena aku juga pernah pegang fanbase gitu, fanbase-nya ARMY Indonesia di Twitter sama Instagram juga. Terus pernah pegang akun khusus untuk bedah teori music videonya juga. Gitu deh. Kalau aku sendiri tuh apa ya, K-popersnya tapi masih wajar, masih waras, belum ya sampai kayak nabung kayak gini-gini. Kalau masalah nabung menurutku masih yang wajar sih nabung. Aku pengen album idol A buat self reward kayak gitu, jadi kayak nabung. Tapi kalau hal gila sampai yang apa ya, bahkan aku sendiri nggak sanggup buat afford tuh nggak pernah sih sejauh itu gitu. Karena orang tua aku juga yang kayak dukung buat suka K-pop tapi masih dipantau masih waras kayak gitu. Kalau hal gila itu banyak kan, maksudnya aspek ya. Kalau misalnya dari hal gila itu mungkin ngeluarin duit setiap sekali comeback bisa hampir 3 juta buat beli album dan perintilannya sekali comeback just for one group. Jadi ya gila sih. Oh, soalnya kalau misalnya beli album itu masuk ke ini, makanya penjualannya itu masuk ke chart. Jadi nanti idol yang aku suka, grup yang aku suka itu nanti musiknya bakal masuk ke chart gitu. Jadi bisa naik tuh chartnya. Sebenarnya kalau dari fandomnya sendiri nggak banyak berubah, tapi karena apa ya, mungkin karena sekarang tuh K-pop tuh lebih mudah dijangkau sama berbagai kalangan. Jadi banyak fans dari fandom itu yang umurnya sekarang masih kecil-kecil gitu. Sedangkan waktu aku dulu juga masih kecil sih, cuman kan nggak apa ya, akses internetnya tuh nggak segampang sekarang.
Jadi mungkin itu sih bedanya, karena apa ya, akses internet yang lebih gampang juga, yang masih kecil-kecil ini jadi gampang juga nih buat akses, padahal mungkin belum siap gitu buat akses hal-hal tertentu. Jadi itu sih bedanya, kalau K-pop sekarang jadi lebih sensi, jujur. Apa ya, ngefangirl boleh, tapi yang wajar aja deh. Jangan goblok. halunya jangan sampai toxic deh, gitu aja. Annyeonghaseyo, jangan lupa datang ke Antrofest 2021. Hai guys, jangan lupa kalian semua follow IG Antrofest dan kunjungi Antrofest. Kapan nih? Desember. Oh iya, Desember 2021. Main dong Antrofest. Main. Jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat. Jangan lupa beribadah sih. Kalau sholat kan cuma buat satu komunitas tertentu. Komunitas. Padahal kan ibadah universal. Untuk satu fanbase. Agak mau fanbase.